Halo Sobat Madania, selamat datang di Madania Bercerita. Saya Miki Ramadan, dan hari ini saya akan bercerita tentang Putri Keong yang ditulis oleh Murti Bunanta. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang janda miskin yang sudah tua bersama seorang anak laki-lakinya. Ia tinggal di sebuah gubuk reot di sebidang tanah yang disewa dari seorang tuan tanah yang amat kikir. Pagi-pagi benar mereka telah pergi ke hutan mencari kayu bakar untuk dijual. Begitulah kehidupan mereka sehari-hari. Hasil penjualan akan dibelikan beras dan makanan, sisanya untuk membayar sewa rumah. Keesokan harinya, ketika ia baru saja pulang dari pasar, dilihatnya tuan tanah yang kikir sedang berada di rumahnya. Agaknya, tuan tanah tersebut sedang menagih sewa tanah kepada ibunya. Si pemuda berkata, "Maaf tuan, saya belum dapat membayar sewa tanah hari ini. Ibu saya sedang sakit. Uang sisa kemarin saya belikan obat." Si tuan tanah marah-marah. Ibunya berjanji lain kali akan membayar sewa tanah bila tuan tanah datang lagi. Janda tua itu belum sembuh juga. Setiap hari anaknya merawatnya dengan hati-hati. Akan tetapi, penyakit ibunya bertambah parah juga. Akhirnya, ibu si pemuda itu meninggal dunia. Belum pula hilang sedih hatinya. Tuan tanah datang lagi menagih janji ibu si pemuda. Karena belum dapat membayar hutangnya, tuan tanah menyuruh si pemuda untuk mengerjakan sawahnya sebagai pembayar hutangnya. Permintaan tersebut disanggupi si pemuda. Beberapa hari telah berlalu. Setiap hari, pemuda yatim piatu itu pergi mengerjakan sawah tuan tanah yang kikir tersebut. Ia bekerja dengan tabah dan gembira. Tiba-tiba hari terlihat mendung dan tak lama kemudian turun hujan. Biarpun demikian, si pemuda tetap saja mencangkul dengan giatnya. Halilintar yang datang sambar menyambar tak dihiraukannya. Ketika si pemuda sedang mengambil batu yang terlentuk cangkulnya, matanya melihat sebuah benda yang bergerak-gerak. Ia lalu menghampiri benda tersebut. Apa yang dilihatnya? Seekor keong. Keong itu bersinar-sinar, cahayanya seperti emas. Bukan main indahnya. Keong itu lalu diambilnya dan dibawanya pulang. Setiba di rumah, diambilnya sebuah tempayan. Lalu ditutupnya tempayan itu. Setelah itu, ia kembali lagi ke sawah meneruskan pekerjaannya. Sore harinya, ketika ia pulang ke rumah, dilihatnya halaman rumahnya sudah bersih. Ia terheran-heran. Siapa yang menyapu halaman dan lantai rumahnya? Ketika ia masuk ke dalam, di atas meja terlihat makanan lezat sudah terhidang. Si pemuda segera berkeliling. Tidak tampak ada orang lain di situ. Seluruh rumah tampak rapi. Pasti ada yang mengerjakannya, pikirnya. Siapa yang berani memasuki rumahnya sewaktu ia bekerja di sawah? Karena pemuda itu merasa lapar, ia segera melahap makanan yang tersedia. Tidak dipedulikannya lagi siapa yang berbaik hati. Keesokan harinya, si pemuda pergi lagi ke sawah. Ia sudah lupa peristiwa kemarin. Akan tetapi, ketika sore hari ia tiba di rumah, dilihatnya rumahnya sudah bersih dan terlihat makanan sudah tersedia. Hari-hari berikutnya, sepulang dari sawah, peristiwa yang sama terjadi. Akhirnya, ia memutuskan untuk menyelidiki. Pagi-pagi benar ia telah membawa cangkul. Tetapi kali ini ia pura-pura pergi. Di tengah jalan ia kembali pulang dan bersembunyi di balik rumah.
Pemuda itu menunggu dengan sabar. Tak terdengar suara apapun. Tiba-tiba, ada bunyi-bunyi halus berasal dari tempayan tempat ia menyimpan keong yang ditemukannya di sawah. Perlahan-lahan, tutup tempayan bergerak-gerak. Ketika terbuka, terlihat seorang gadis yang cantik wajahnya. Mula-mula gadis itu membersihkan rumah. Setelah selesai, ia menyiapkan makanan. Si pemuda terheran-heran. Dari mana asal makanan itu? Walaupun demikian, ia sabar memperhatikan semua yang dikerjakan gadis cantik itu. Ketika gadis tersebut hendak masuk kembali ke tempayan, timbul akal si pemuda. Segera ditangkapnya di tangan si gadis dan dipecahkan tempayan. "Hai gadis cantik, siapa kau sebenarnya?" tanya si pemuda. Karena tidak dapat menghindar lagi, si gadis menjawab, "Aku sebenarnya seorang bidadari yang sedang menjalani kutukan. Aku akan terlepas dari kutukan bila ada pemuda yang mau menikahiku." Mereka berdua akhirnya menikah dan hidup berbahagia. Beberapa tahun kemudian, kedua suami istri itu dikaruniai seorang anak perempuan yang elok wajahnya seperti ibunya. Pada suatu hari, ketika si istri membersihkan rumah, ia menemukan seperangkat pakaian. Ketika diamatinya, sadarlah ia bahwa pakaian itu adalah miliknya. Ia berpikir, mungkin inilah pertanda bahwa sudah saatnya ia harus pergi ke kayangan untuk menjelma kembali menjadi bidadari. Lalu dikenakannya pakaian bidadari dan terbang ke kayangan karena ia harus tinggal di sana. Dengan berat hati, ditinggalkannya anak dan suaminya. Dari kayangan, ia selalu mendoakan kebahagiaan dan keselamatan mereka. Itulah cerita dari buku Putri Keong yang dituliskan oleh Murty Budanta.